Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama gue Dini. Jadi hari ini aku akan ngebahas perfume dari brand Naluri. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini, aku suka membahas wangian. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, jadi sebenarnya aku tuh udah sering gitu ya belanja di Naluri Perfume Ori ya kalau nggak salah namanya, di Tokopedia atau Shopee itu ada. Tapi sejak lama juga aku udah tahu kalau mereka tuh juga punya brand perfume mereka sendiri. Cuman kayak belum terlalu berminat untuk nyobain. Kenapa? Karena waktu itu harganya lumayan mahal. Kalau aku nggak salah sekitar 400-an ribu atau 500-an ribu per botol gitu ya. Sedangkan kalau misalnya dilihat dari iklan yang mereka bikin, mereka itu kan aroma-aromanya ngedup gitu ya, ngedup terus akhirnya aku ngerasa kalau misalnya dia dengan harga segitu terus mereka punya aroma yang original gitu yang emang oke banget, oke lah. Tapi kalau misalnya wanginya ngedup kan agak-agak mendingan aku beli Larif gitu. Sampai akhirnya tuh aku dikirimin waktu tuh nggak salah awal-awal sama salah satu teman wangiku, Mbak Camelia, dari Instagram catatan Camelia. Itu Naluri yang anonymous vialnya gitu ya. Ini tuh yang katanya dupe dari Armanisi gitu. Dan emang ini tuh jadi Armanisi yang aku punya kan dari Larif yang In Woman. Kalau misalnya yang udah nonton video-videoku tentang Larif tahu sebenarnya wanginya lumayan enak, cuman kalau di aku tuh entah kenapa aku agak-agak sedikit pusing gitu nge-sniff wanginya si Larif In Woman gitu. Nah cuman waktu aku nyobain Naluri yang Anonymous ini tuh dia nggak bikin pusing gitu, nggak bikin pusing. Jadi aku kayak tertarik buat cobain lagi perfume-perfume yang lain. Terus aku pernah belanja di tokonya Naluri juga perfume lain, tapi aku juga pernah dikasih free vial dari parfumnya Naluri yang Socialite. Nah pada waktu itu aku sniff Socialite ini wanginya sejujurnya tuh kayak aneh. Wanginya kayak lem-lem atau kayak main balon-balonan yang ditiup itu. Jadi aneh gitu. Aku kayak ngerasa aneh gitu. Jadi ya udahlah, aku makin lama udah lupa gitu ya. Sampai kemarin tuh mereka sempet yang ngadain diskon untuk parfum-parfumnya Naluri. Nah tuh akhirnya aku coba lah memberikan kesempatan pada brand yang satu ini gitu ya, karena harganya juga lagi diskon, yaitu Naluri yang Naluri yang namanya adalah Naluri, yaitu yang originalnya kayaknya. Dia datang dengan box kayak gini. Sebenarnya sama sih, hampir semua perfume Naluri itu boxnya sama gitu. Ini hard case, keren menurut aku, dan botolnya pun juga sama persis. Botol yang lumayan gede dan berat. Ini isinya 100 ml eau de parfum gitu ya. Dan tutupnya tuh kayak gini. Nah, ada tulisan Nalurinya gitu. Terus di dalamnya akan ada kayak tempatnya lagi yang cantik gitu kayak dari kain. Nah, jadi emang lumayan oke kalau misalnya kita kayak kasih gift ke orang gitu tuh oke lah gitu ya. Terus dia juga kasih notes-nya di dalam. Ada kartu yang tulisan notes-nya gitu. Nah, Naluri ini kalau aku lihat di tokonya mereka tuh bilang ini tuh adalah bombshell dari Victoria's Secret Killers gitu katanya. Jadi ini tuh wanginya katanya ngedup dari Victoria's Secret Bombshell gitu ya. Aku nggak punya, aku belum pernah sniff juga gitu. Cuman pas aku pertama kali sniff ini, aku tuh langsung kayak keinget malah sama parfumku yang ini, yang L'Occitane Neroli and Orchidee ini. Agak mirip ke arah sana wanginya, apalagi kalau udah di spray gitu ya. Terus jadi aku ngerasa oh ya udah, wanginya cukup familiar nih di hidung aku gitu kan. Makin lama kok wanginya makin enak gitu. Makanya aku lumayan sering pakai ini ternyata, dibanding parfum-parfumku yang lainnya. Jadi wanginya tuh dia notes-nya ada tangerine, grapefruit, strawberry. Di middle notes ada jasmine, red berries, peony dan juga orchid. Sedangkan base note dia ada musk, woody notes dan juga oak moss. Nah kalau di hidungku ini tuh tercium wanginya adalah super fresh, bright. Di awal itu alkoholnya lumayan strong gitu. Jadi jangan langsung kayak di sniff ya. Cuman dia itu nggak oily di kulit gitu. Ini termasuk salah satu parfum lokal yang tidak oily kalau buat aku. Terus
strong di awal, alkoholnya tuh juga cepet turun. Dan dia wanginya tuh bener-bener yang fresh, asem, tajem gitu. Jadi perpaduan antara tangerine, grapefruit, sama strawberry yang tuh buah-buahan semua yang asem-asem setauku ya. Wanginya tuh bener-bener kayak terasa fruity, seger, fresh, dan bikin air liur kayak pengen keluar gitu karena saking asemnya gitu. Nah nanti dia baru ada perpaduan sama wangi bebungaan kayak gitu. Jadi intinya ini adalah fruity floral yang lumayan menurut aku sih familiar, yang lumayan kayak vibe-nya itu banyak aku temukan di beberapa perfumeku, termasuk salah satunya adalah Sofia Loren yang Morning Freesia ini juga wanginya tuh vibe-nya ke arah sini. Morris pun juga ada salah satu yang tropical tuh wanginya mirip juga sama ini. Jadi menurut aku tuh kayak jadi bukan sesuatu yang unik. Cuman di antara perfume-perfumeku yang lain, kenapa aku paling yang wangi yang vibe-nya mirip, kenapa aku paling sering pakai dia? Ternyata karena emang botol dia itu enak sprayernya gitu. Jadi sprayernya tuh di spray gitu enak tuh. Dan keluarnya langsung banyak. Jadi nggak perlu kayak spray berkali-kali, tuh udah lumayan jusnya ngeluarin jus yang banyak. Gitu. Kalau L'Occitane ini sebenarnya aku suka, cuman karena dia mahal, jadinya aku sayang-sayangin. Sedangkan si Sofia Loren ini yang wanginya vibe-nya mirip, kenapa aku belum pakai-pakai? Karena masih penuh banget. Karena satu, wanginya udah mirip, kedua dia sprayernya tuh kurang enak gitu, keras, gitu. Jadi kalau misalnya pengen jadi kalau misalnya pengen pakai ini tuh kayak butuh effort, makanya aku jarang pakai akhirnya. Ini aku kayak lagi mempertimbangkan untuk pre-love dia lagi deh, kayaknya sepertinya, karena jarang aku pada akhirnya nggak pakai dan aku malah pakai si naluri ini melulu setiap hari. Nah, jadi wanginya ini bener-bener yang seger, fresh, cocok buat siang hari, dan wanginya tuh yang wanginya tuh versatile, easy going banget gitu. Jadi kenapa aku juga sering pakai, termasuk sering pakai. Jadi sejujurnya ya, kalau misalnya bisa dibilang banyak perfume di koleksiku yang sebenarnya aku suka banget aromanya gitu. Cuman pada akhirnya nggak terlalu sering aku pakai di rotasi sehari-hari. Kenapa? Karena mungkin wanginya tuh lagi nggak cocok sama cuaca yang panas. Kadang-kadang aku juga mikir kalau misalnya aku pakai wangi yang terlalu unik banget dan apalagi yang terlalu strong juga, aku takutnya ngeganggu orang lain gitu-gitu, masih kayak gitu-gitulah. Kecuali kalau misalnya aku pakai sendiri di rumah itu, dan untuk aku sniff sendiri aku masih oke-oke aja. Nah terus sedangkan wangi yang satu ini menurut aku tuh tipe wangi yang aman banget gitu. Jadi kalau misalnya aku pakai kemana-mana, nggak takut orang lain akan kayak terganggu. Suamiku pun juga suka-suka aja kalau misalnya aku pakai ini, nggak pernah komplain. Karena kalau suamiku tuh tipe yang jujur aja, dia bukan penggemar perfume dan dia nggak suka pakai perfume. Dan dia kalau nge-sniff wangi aku yang bau wanginya agak unik sedikit aja, dia tuh langsung kayak komen gitu, kayak ini wanginya kok aneh gitu. Nah ini termasuk yang kayaknya nggak perlu mikir untuk bakal bikin orang di sekitar kita terganggu gitu loh. Makanya aku pada akhirnya jadi lumayan sering pakai dia gitu. Jadi buat kalian yang suka wangi yang fruity, yang lumayan asem, seger-seger, ada manisnya tapi nggak terlalu banyak sih ini. Jadi dia cuma lebih ke arah seger, fresh gitu. Ada aroma floralnya juga yang fresh gitu. Nah kalian bisa coba ini naluri gitu. Performanya nanti aku omongin di belakang sekalian ya. Oke, yang kedua, baru-baru banget akhirnya aku memutuskan untuk memberi kesempatan pada si Social Light. Setelah waktu itu aku sempat juga dikirimin sama Zataru ya, travel size ini tuh isinya adalah Bulgari Omnia Amethyst. Dan wow, aku langsung jatuh cinta banget kan sama Bulgari Omnia Amethyst ini. Kebetulan banget, enak banget lagi. Kebetulan banget si naluri ini lagi ada promo gitu ya, untuk yang Social Light, yang katanya ini adalah dupe-nya dari Bulgari Omnia Amethyst gitu. Aku mulai mencari lagi di vialku yang lama ini, si Social Light, dan aku coba banding-bandingin. Jujur wanginya tuh dari awal penyemprotan beda. Ya beda banget. Si Bulgari Omnia Amethyst tuh smooth banget, gak ada sama sekali wangi yang mengingatkan aku sama si balon-balonan zaman kecil yang dari lem-lem itu gitu. Wanginya nggak kayak lem Aika Aibon gitu, enggak gitu sama sekali. Sedangkan si Social Light ini mirip banget wanginya, apalagi top notesnya, jadi kayak aneh banget gitu. Terus aku kasih dia kesempatan lagi, aku coba tungguin lagi sampai ke middle notesnya, ke base note-nya, agak lama. Oh wanginya ternyata emang makin mirip sama si Omnia Amethyst, makin mirip gitu. Jadi
top notesnya beda banget, tapi makin ke middle notes to base note tuh makin mirip. Sekalipun di hidungku tetap aja si Omnia Amethyst nih jauh lebih enak. Ketika di middle notes to base note-nya sekilas emang wanginya tuh vibe-nya tuh dapet sih, si Omnia Amethystnya dapet gitu. Jadi udah nggak yang setajam wangi lem itu, tetap mengingatkan aku sama si wangi lem itu, cuman udah nggak separah itu, lebih kayak keluar wangi kayak floralnya. Which is kalau di sini dilihat tuh di top notes dia ada grapefruit sama green notes. Aku nggak tahu green notes sama grapefruitnya itu bikin wanginya kenapa jadi kayak top notesnya jadi kayak wangi lem gitu ya. Terus di middle notesnya dia pakai iris sama rose gitu ya. Kayaknya yang emang dominan nanti di middle notes-nya tuh emang wangi iris sama rose-nya yang mirip sama si Omnia Amethyst ini. Di base note-nya dia ada woody notes dan juga heliotrope gitu. Jadi kalau dilihat dari notes-nya emang mereka berdua ini mirip antara Omnia Amethyst sama si naluri yang socialite ini. Ya lama-lama emang keluar wanginya tuh jadi kayak floral banget. Nah, jadi dia wanginya ini tuh menurut aku lebih ke arah wanita dewasa gitu ya. Wanita dewasa, feminin, dan emang yang suka wangi-wangi floral gitu. Tapi bukan yang ke arah white floral, lebih ke arah yang bunga-bungaan kayak iris yang warnanya ungu. Terus ada perpaduan sama rose juga. Jadi ini bener-bener wanginya lebih ke arah dewasa. Kalau dibilang apakah arahnya ke arah powdery sih, enggak sih. Kalau dia aku sih ini lebih ke kayak ke arah ya wangi kayak bebungaan, tapi bukan bebungaan yang fresh juga gitu. Jadi bebungaannya yang ya floral aja, floral yang lumayan heavy gitu menurut aku si socialite ini. Dan untuk dipakai kemana ya lebih ke pakai sehari-hari. Cuman kalau aku sih misalnya aku mau pakai ini pun mungkin aku nggak yang pakai langsung aku keluar ketemu orang gitu loh. Jadi lebih ke yang aku pakai tunggu beberapa saat dulu baru aku nanti ketemu orang. Nanti kalau misalnya aku mau ketemu orangnya sejam lagi, aku pakai dari sekarang. Karena top notesnya jujur ya, kalau di aku sih top notesnya aku kurang suka sih sama si socialite ini. Nanti pas di middle note to base note-nya baru oke. Kalau enggak ya aku layer aja sama si Omnia Amethyst, karena kan Omnia Amethystku cuma ada sedikit gitu ya. Jadi mungkin aku layer. Jadi biasanya aku layer mereka berdua supaya wangi Omnia Amethystnya tetap dapet, tapi aku bisa banyakin lagi atau perkuat dengan si naluri yang socialite ini. Sekarang gimana tentang performanya? Dua-duanya performanya naluri ini tuh mulai dari jusnya aja udah nggak oily, menurut aku oke gitu ya. Socialite-nya juga jusnya nggak oily. Terus dari segi projection dua-duanya termasuk yang projectionnya di awal kenceng gitu ya. Baik naluri ataupun naluri yang socialite, dua-duanya tuh mabul di awal lumayan strong. Cuman socialite menurut aku lebih mabul gitu. Jadi socialite tuh projectionnya bisa kayak 2 meteran gitu. Kalau untuk yang naluri ini ya 1,5 meter sampai 2 meter di awal penyemprotan. Dan socialite ini bertahan lama banget wanginya gitu. Jadi performanya menurut aku sih nggak ece-ece ya mereka berdua. Terus blendingan dari si jusnya pun juga menurut aku cukup oke di hidung gitu. Walaupun di awal tuh strong pasti alkoholnya, tapi nggak bertahan lama. Jadi spray jangan langsung sniff juga gitu ya. Spray tunggu beberapa saat baru sniff. Nah itu udah nggak kecium alkoholnya. Tahanannya pun juga bisa tergolong lumayan oke gitu ya. Untuk yang naluri Sanfor, untuk yang naluri ini sekitar 7-8 jam dia masih tahan di kulitku. Bisa lebih sih kalau misalnya malam harinya bener-bener sama sekali nggak keringetan, tapi ya udah tipis banget lah lewat dari itu. Padahal ini termasuk tipe perfume yang fresh ya, jadi ini ketahanannya oke. Menurut aku moderate to long lasting lah ya. Terus sedangkan yang socialite ini lebih tahan lama lagi gitu di hidungku. Aku pernah battlein bahkan pakai dua-duanya, satu kiri satu kanan, antara si Omnia Amethyst dan juga socialite. Di akhir-akhir itu di jam ke-8 dan ke-9 dua-duanya masih sama-sama kecium di malam hari. Jadi kayak lewat bahkan dari 9 jam masih ada. Dengan daya wangi yang kurang lebih sama gitu ya. Jadi ketipisannya itu kurang lebih sama di antara mereka berdua. Jadi kayaknya menurut aku dari performa sih oke. Hanya memang dari segi wanginya yang aku bilang tetap masih jauh lebih enakan Omnia Amethyst sih daripada ini socialite. Ya kurang lebih itu sih yang bisa aku share pada kalian mengenai perfume-perfume dari naluri ini. Menurutku kalau
aku yang membelinya dengan harga diskon sih oke. Apalagi kemasannya juga oke banget. Tapi kayaknya kalau harganya 400-an gitu sampai 500-an gitu ya agak-agak mikir buat ngebeli juga gitu. Cuman kalau misalnya kalian pengen kayak kasih gift, aku sarankan sih lebih baik ke naluri karena ini wanginya kayak lebih mass pleasing, lebih banyak orang yang gampang suka dan emang tipe yang fresh, cocok banget dipakai di Indonesia gitu ya. Mending beli yang ini buat kalian kasih gift ke orang lain dan kotaknya pun juga oke gitu. Nah jadi ini aku belinya di Naluri Official pastinya, kalian bisa cek aja linknya di description box. Dan Naluri Perfume Ori ini setauku juga nggak cuma ngejual parfumnya mereka aja, tapi mereka juga ngejual parfum-parfum lain yang original kayak dari lini-lininya dupe kayak Larif, Gen Arts gitu-gitu pun juga banyak, sampai parfum yang lebih mahal pun juga ada. Jadi kalian coba ceki aja, siapa tahu nemuin parfum yang lebih oke gitu ya. Terus buat yang beberapa kali udah ada teman-teman yang nanyain ya kayaknya, Kak, gimana cara beli parfumnya kalau mau di pre-love? Jujur sampai detik ini tuh aku belum bikin toko untuk khusus pre-lovein parfum-parfum aku karena aku masih sayang sayang sama parfum-parfum aku gitu. Cuman kayaknya aku bakal ada rencana deh buat bikin nge-pre-lovein parfum-parfum aku yang kayak gini nih, contohnya yang aku kayak pada akhirnya nggak pernah pakai. Nah jujur aja lemariku udah nggak muat udah kebanyakan produk-produk yang baru juga selalu kan ada. Setiap bulan juga bikin perfume haul, pasti ada aja produk yang baru. Akhirnya bingung mau taruh di mana sejujurnya, sedangkan rumahku juga sempit. Jadi ya mungkin akan aku pertimbangkan. Ya semoga aja next time aku nggak mager untuk bikinin toko-tokonya dan memilih mensortir perfume-perfume aku yang aku relakan untuk aku pre-love gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian sendiri misalnya aku bikin toko untuk aku pre-lovein, banyak gak sih kira-kira yang mau beli? Komen di bawah dong. Oke, ya pasti itu aja videoku kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa di like, subscribe, dan juga share videonya ke sosial media kalian. Pastikan kalian juga udah follow Instagramku di sini. Dan sampai jumpa di video-videoku yang lainnya. Bye-bye.